Ini kan kita baru selesai Munas lagi nanti tahun 2029. Iya, masih lama. Jadi nanti saja lah. Munaslup Pak, ada dorongan Munaslup. Tidak pernah saya dengar. Tidak ada. Golkar baik-baik saja. Sejauh ini Golkar baik-baik saja, aman-aman saja. Saya tadi malam baru pulang mendampingi Pak Bahlil, Ketua Umum. Kita melakukan konsolidasi di wilayah Papua Induk. Kita melakukan memberikan petunjuk-petunjuk strategi-strategi pemenangan untuk calon gubernur kita Bapak Matius Fahiri dan juga Pak Aryoko. Kalau Begawan melihat saat ini posisi politik Jokowi sama Gibran sebagai wakil presiden makin hari makin terjepit aja kayaknya. Lo kayak beneran makin dijauhi partai politik. Ya mau gimana seiring waktu berjalan kan orang dapat banyak informasi, banyak fakta yang terungkap. Betapa Jokowi sama Gibran masih memenuhi pemberitaan politik di negeri ini. Para pendukung mereka itu nek melawan yang kontra memang masih semangat. Selalu pakai kata-kata benci, sakit hati, belum om dan sebagainya. Tapi bila itu datangnya dari istana atau orangnya Presiden Prabowo bisa serempak diem. Kini berbagai pihak yang menjaga mereka sudah semakin tahu diri dan menjauh. Mereka malahan lebih suka merapat ke Pak Prabowo. Ya iyalah, dia kan sekarang presidennya. Dibanding pasang badan untuk membela Jokowi. Salah satunya partai, yaitu Golkar. Sudah beberapa waktu yang lalu, Golkar setuju untuk mendukung pencapresan Prabowo. Tidakkah ini sesuatu yang janggal? Apa benar partai politik sekuat Golkar sudah sejak jauh-jauh hari mendeklir dukungan pada incumbent? Ini kok jadi aneh Golkar ini. Malah Bahlil sewaktu hadir dan ngasih sambutan di acara Pinas 3 Kosgoro itu menegaskan bila tugasnya menaikkan kursi partai, mereka tak lagi menyebut nama Jokowi lagi. Dalih menaikkan kursi partai ini maksudnya tentu menaikkan jumlah kursi partai di DPR di Senayan sana. Artinya persentase kemenangan tahun 2029 dia genjot. Dudu nyunggi atau ngunggah ke kursi. Bukan. Nah, belum setahun pemerintah Prabowo, Bahlil itu belas gak berani ngomong. Golkar PD buat ikut bertarung di Pilpres 2029 belas. Sebenarnya ini tidak soal Golkarnya, tetapi ada tekanan besar buat partai kuning ini. Melepas ketergantungan pada Jokowi. Ini diakui atau tidak? Bisa jadi mereka kena sliding, tackle keras ketika mencoba tetap berharap pada pengaruh Jokowi. Lah Prabowo pasti kesel. Yang presiden tuh dia. Harusnya partai pendukung harusnya nurut sama dia, sama Pak Prabowo, bukan ngandelin Jokowi. Nah ini kan analisa Begawan aja, melihatnya seperti itu. Nah, melihat hal beginian dapat diasumsikan beriringan tidak akan membuka diri untuk menampung Jokowi dan Gibran. Jadi semua partai, jangankan menerima keduanya jadi kader. Lawang pasang badan saja wis gak wani mereka. Ibarat tempat tinggal atau rumah, pintu jendela sudah tertutup rapat, dikunci suka jero, gak ada celah sama sekali. Agar mereka bisa melebu ke dalam gak bisa. Bahkan berhembus isu soal Munaslup Golkar di berbagai ormas underbow itu. Dalam waktu berdekatan 3 bulan mendatang, ada Kosgoro, MKGR, dan Soksi segera menggelar suksesi. Nampaknya ada yang memaksa momentum pergantian ketua ormas di bawah Golkar. Bisa menggerakkan Munaslup. Anda tetap melindungi keluarga dari Solo ini, kekuatan Golkar itu cukup signifikan buat bergening. Melakukan tawar-menawar politik. Dan berulang kali muncul kabar, Jokowi dan Gibran akan segera bergabung ke Golkar. Dan dibandingkan dengan jadi kader partai lain, satu-satunya kesempatan Gibran buat maju di Pilpres 2029 ya hanya melalui Golkar. Siasat ini jelas terbaca.
oleh Pak Prabowo. Loh, kelihatannya besti, tetapi tetap berlawanan. Loh, politik itu kan tidak ada kawan, tidak ada lawan. Adanya cuma kepentingan. Ini harus dipahami. Sebagai orang yang lumayan dekat selama 5 tahun terakhir, gerak-gerik Jokowi sudah terbaca dan dipelajari oleh Pak Prabowo. Ini semakin memperlihatkan loh. Saat dulu keduanya bertarung, Prabowo selalu kalah di ajang Pilpres ketika Jokowi masih di backup sama PDIP. Nah, untuk mengalahkan musuh abadinya ini, dia harus jadi muridnya. Berguru bagaimana permainan politik Jokowi. Usai memenangkan Pilpres, Prabowo terlihat tetap belum bisa berkuasa penuh, bahkan sampai setengah tahun pemerintahan. Kita bisa melihat ada banyak hal yang belum dalam kendali penuh Prabowo saat ini. Peristiwa mau dipindahkannya putra Tri Sutresno jadi salah satu sinyal. Ada kekuatan di luar perintah presiden yang mau ngobok-obok. Bagi yang mencermati ini, memperlihatkan atau memperhatikan, mengikuti kiprah Jokowi sejak dari wali kota. Di Solo sana, Jokowi ini salah satu politisi ulu yang pernah ada di negara ini. Meski bukan berlatar belakang orang partai, tidak menjadi bagian Orde Baru. Jokowi juga bukan salah satu konglomerat besar. Nyatanya perjalanan politiknya memang kudu diakui. Paling moncer. Hanya Jokowi yang butuh menapaki jalan 9 tahun untuk jadi presiden. Jangan lupa, kendaraan yang ditumpangi adalah PDI Perjuangan. Tahun 2005 mulai menjabat wali kota Solo. 2012 sudah gubernur DKI dan 2014 terpilih presiden ke-7. Perjalanan politik itu membuat Prabowo tidak boleh gegabah. Harus detail. Prabowo di jelang Pilpres tahun lalu, di akhir masa jabatan Jokowi, terkesan kayak kerbau dicokok hidungnya itu. Nurut. Sampai sekelas dia pun masih menjabat Menhan, menolak menginjak karpet merah untuk presiden. Tujuannya satu, mengelabui Jokowi. Prabowo terlihat total berperan sebagai good boy, anak baik, dan kini saatnya dia memegang kendali. Ya itulah permainan politik. Mesti terlihat terpaksa menerima putra Jokowi jadi penamping. Yang seolah-olah melambangkan Prabowo di kepemimpinannya akan diatur-atur. Sekarang mulai terlihat sebaliknya kan. Gibran bagaikan tawanan. Sehingga Jokowi tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan sekarang muncul hashtag Matsulkan Gibran. Ini sangat berpengaruh pada pikiran Pak Prabowo. Di mana-mana teriakan Matsulkan Gibran untuk diturunkan. Dimulai dari para purnawirawan TNI. Ya, saat Jokowi mau melawan, menolak sebagai pihak yang tak lagi punya pengaruh, itu tak bisa diperlihatkan. Mau berbicara keras, memberi kritik tajam, menyalahkan kebijakan presiden, malah jadi delima, kontraproduktif. Nah, di posisi Jokowi sekarang, dia butuh kendaraan politik untuk kembali mengarungi kejamnya samudera pertempuran politik di Indonesia ini. Orang Solo itu dalam analisis Om Begawan tidak akan pernah diam sampai anaknya bisa terpilih jadi presiden 2029. Rakyat harus paham. Kita mau dipimpin. Suasana dilematis itu tergambar jelas saat dia mengatakan bahwa Prabowo benar-benar sudah tidak pernah berkomunikasi dengan dia. Presiden hanya menelpon katanya, sekedar mengucapkan selamat tahun baru dan Idul Fitri. Emosinya terlihat tertahan ketika dia bicara. Dan itu semua bisa Om Begawan cek pada ngompol Jumat malam. Atau para ngompolers bisa lihat lagi episode ngompol pada Jumat malam lalu. Sudah tak bedah dengan Lukas. Dan hanya menunggangi Golkar lah satu-satunya jalan yang paling bisa dipakai oleh Jokowi. Yang realis untuk melawan bekas anak buahnya itu. Masuk ke Gerindra malah jadi bahan ketawaan orang. Balik kucing ke PDIP, wah jelas tidak mungkin. Sedangkan partai yang lain, infrastruktur partai tidak memadai buat bertarung melawan Pak Prabowo di tahun 2029. Apalagi mengendalikan relawan. Relawan sekarang sudah nggak ada. Relawan yang ada itu cuma pentolan-pentolan yang dapat jabatan. Yang di bawah habis. Situasinya berbeda dengan 2014 dan 2019. Kalau toh pun ada isu Jokowi bakal merapat ke PS, itu hanya bunga-bunga kabar aja. Biar tetap muncul nama Jokowi dan Gibran di
kasanah mensos dan berita-berita nasional. Sekedar hembusan angin saja lah. Mau bagaimanapun mantan gubernur DKI itu relawan hanya berguna bila memegang jabatan kepala negara. Dan Jokowi nggak bakalan. Jelas tidak mungkin beneran meninggalkan politik nasional begitu saja. Ada 2 anak dan 1 menantu yang sedang berusaha menggantikan dirinya. Kalau genggaman sisa pengaruhnya dilepas, anak-anak Jokowi bakalan habis atau mungkin dihabisi oleh partai-partai yang lain. Jangankan anaknya, orang-orang dia yang masih ada di kekuasaan bakal diganti. Ada dia melawan. Dan relawan-relawan sudah nggak punya pengaruh apa-apa. Dan bahkan relawannya akan dimusuhi oleh partai-partai atau relawan dan partai yang lain. Atau berupaya menjatuhkan Gibran, Bobi, dan Kaisang. Nah, kapasitas politik mereka sangat mentah sekarang. Bukan saja tidak piawai, melainkan buat memikirkan langkah sendiri. Mereka belum punya ilmunya sekarang. Wes, masanya udah beda. Level mereka untuk bermain politik nasional masih terlalu dini. Bukan hanya kemampuan. Anak-anak Jokowi, pengetahuan politik pun dangkal. Pengalaman pertarungan juga tak seberapa. Jangankan jadi wapres atau ketua umum partai. Anda tidak ada campur tangan bapaknya yang waktu itu masih menjabat presiden. Nah, terpilih jadi anggota DPR di tingkat kabupaten aja, mbok. Itu hampir mustahil. Lihat saja bagaimana mereka menjalani kehidupan politik. Kita semua menyaksikan sendiri betapa anak-anak Jokowi tidak pernah bisa apa-apa. Meski posisinya sudah sebagai top leader. Sulungnya yang pernah jadi wali kota tidak menghasilkan legasi apapun di Solo sekarang. Apa? Nggak ada. Semuanya adalah tinggalan-tinggalan dari pusat. Bagaimana pembangunan infrastruktur? Terbukti ya karena cawe-cawe presiden, bapaknya. Sekarang walaupun jadi wakil presiden, apa yang bisa kita harapkan dari seorang Gibran? Sok-sokan peduli pada masa depan bangsa, di mana-mana bicara soal di kita, ini nggak ada kebijakan apapun yang dia keluarkan. Nah, bungsu Jokowi, Kaisang, setali 3 uang. Setelah gagal menempatkan kader PSI di Senayan, lalu partai ini hilang begitu saja. Tidak ada kabar. Kader-kadernya yang jadi wakil rakyat, tidak ada suaranya sama sekali. Mereka rupanya sama saja seperti partai yang lain. Beda sewaktu ketua umum PSI masih dijabat Siskris atau Bro Giring. Berkali-kali kader PSI di Jakarta mengkritisi penganggaran di DKI. Nah, sekarang dia takut mengkritisi partainya sendiri. Mereka berhasil menemukan celah alokasi anggaran yang janggal. Suka tidak suka, sekarang kita bisa merasakan sendiri. Jokowi akhirnya sama persis dengan politisi yang lain. Dia hanya berupaya bagaimana mempertahankan jalan politik anak-anaknya saja. Tak ada lagi omongan atau terlihat bekas mereka atau bekerja keras mereka memperjuangkan nasib rakyat. Nggak ada. Dia tak bicara soal perlindungan sosial, membela orang miskin. Nggak ada. Memperjuangkan buruh apalagi. Nelayan, petani atau kaum miskin kota. Lah setelah lengser yang dibicarakan banyak mengenai apa yang akan dia lakukan. Atau mengomentari isu politik yang nyenggol pada dia. Cermati aja. Kapan Jokowi pernah bicara IKN? Wes ora tahu. Genah bubruk IKN. Dan kelak Prabowo sedikit demi sedikit secara perlahan-lahan akan makin lugas. Tak tedeng ngaling-ngaling, tidak menempatkan anak-anak Jokowi sebagai unsur penting di kepemimpinannya. Kan minggu lalu wis tak angkat. Waktu Wapres diutus ke NTT. Sampai 2 hari, padahal di hari yang sama ada pertemuan Forum Purnawirawan Angkatan Darat sama kedatangan Bill Gates. Bukankah itu kesengajaan agar Wapres tidak ikut di 2 agenda penting itu? Kemudian pas Wapres, pas Presiden butuh pembahasan soal aspirasi. Forum Purnawirawan TNI, perkara usulan penggantian Wapres itu, Presiden hanya mengundang penasihat khusus bidang politik dan keamanan. Bukankah ada Menko Polkam yang juga purnawirawan, Pak Budi Gunawan? Lalu ada purnawirawan yang kebetulan penasihat khusus juga, Opung Luhut. Mengapa keduanya tak dilibatkan buat merespon usulan Forum Purnawirawan TNI itu? Ada apa ini? Kan bisa pulang ngajak Wapresnya untuk turut mendengarkan tentang pertimbangan hukum soal aspirasi itu. Termasuk loh, mengundang para pimpinan partai politik pendukung pemerintah untuk mendengarkan gimana respon mereka. Bisa pula ngajak mantan presiden, siapa, ngobrolkan nasib anak-anak usai Forum Purnawirawan. Ya punya gagasan tadi, jangankan ngajak bicara Jokowi, malah dia diutus buat tugas mewakili negara ke Vatikan.
Ini ada-ada saja. Meski sempat nginep di Jakarta, gak diagendakan tuh pertemuannya sama Presiden antara Jokowi dan Prabowo. Ya memang itu kenyataan. Prabowo sedang membangun kekuatan sendiri dan melepas pengaruhnya dari Jokowi. Individu maupun organisasi yang dicap kepanjangan Jokowi secara perlahan dilemahkan. Setidaknya dipaksa menjauh. Jika menolak, semua yang ada di sekitar Presiden akan langsung diperonggol, ditebang, digantikan yang lain. Ini fakta lain. Ya, ini fakta yang bisa dilihat oleh semua. Saat para menteri Jokowi pada berlebaran di Solo, nemui mantan bosnya. Gak lama sudah itu, Zul Asama Bahlil tiba-tiba langsung ngomong dukung Prabowo buat Capres 2029. Ini rasa takut. Masa jabatan presiden saja baru 4 bulan loh waktu itu. Kok sudah menyerah. Caimin ketua umum PKB malah meledek keduanya. Kata Caimin, mestinya partai ngurus tugas menteri. Belum bicara Pilpres 2029. Yang pasti meski masih ada banyak orang, institusi pengen diidentikan dengan Jokowi. PKB dan Nasdem sudah mengakhirinya. Padahal selama 2 periode Jokowi menjabat, 2 partai ini konsisten memberi dukungan. Caimin dan Pak Paloh berarti sudah membaca. Memang orang yang dulu mereka perjuangkan, wis malih, wis berubah. Jadi buat apa masih berharap pada mereka, pada Jokowi? Apalagi sekarang yang diperjuangkan malah anak-anaknya, bukan memperjuangkan bangsa ini. Maka PKB dan Nasdem the end dengan Jokowi juga. Seperti Prabowo dan Jokowi mulai renggang. Kita tunggu aja apa yang akan terjadi. Ini pesan Begawan, jangan salah paham. Salam ngompol, salam Begawan. Jangan lupa subscribe. Dadah.